Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat Al-Qur'an Karim di mana saja berada, yang mudah-mudahan selalu Allah memberikan rahmat sayangnya kepada kita semua. Meneruskan dari pembahasan kitab Uqudul Zen, qala mu'allifu rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi bidarain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain, khairukum khairukum li ahli. Khairukum bermula sebaik-baiknya kalian, wahai para suami. Khairukum itu sebaik-baiknya kalian, li ahli, untuk keluarga kalian. Wa ana, dan bermula aku, kata beliau Rasul, khairukum itu paling baik-baik ya dari kalian, li ahli, untuk keluargaku. Maksudnya dalam hadis ini, siapa yang paling baik untuk keluarganya, maka itulah orang yang paling baik di antara kalian. Yang paling baik di antara kalian yaitu seseorang yang paling baik terhadap keluarganya, mengajarkan kebaikan, mengajarkan ketakwaan, mengajarkan kepatuhan kepada Allah, memberikan pelajaran yang baik kepada istri dan anaknya. Itulah yang paling baik kalian. Maka kata beliau Rasul, ana khairukum li ahli, dan saya orang yang paling baik di antara kalian bagi keluarga aku, kata beliau Rasul. Bahkan sebuah ketika pernah Said Hasan, Said Husain, maka beliau Rasulullah beserta keluarganya adalah orang-orang yang memang termaksum, yang memang tidak menerima zakat. Zakat itu adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta yang kotor kita untuk membersihkan harta kita. Maka pada suatu ketika Said Hasan dan Husain diberikan dari zakat tersebut, kemudian dimakan. Suatu ketika itu Rasul menyuruh kepada Hasan dan Husain untuk melepehkan dari kurma tersebut, yang memang kurma itu adalah pemberian zakat. Itulah Rasulullah sayang terhadap keluarganya, agar keluarganya tersebut tidak menerima dari zakat, karena zakat itu bukan hak untuk mereka. Mereka sudah bersih nasabnya, yang memang tidak menerima dari zakat, karena zakat itu adalah untuk pembersih dari harta. Maka itu tidak boleh, tidak layak diberikan kepada mereka karena kemuliaan mereka. Itu beliau Rasul melarang kepada dari cucu-cucunya untuk memakan zakat sampai sekarang. Maka zakat itu diharamkan kepada mereka. Maka kata beliau Rasul, saya yang paling baik di antara kalian bagi keluarga saya. Maka kita kalau ingin mengikuti Rasulullah, maka kita harus baik terhadap istri dan anak kita. Halailihi, istri-istrinya, wabanihi, dan keluarga, wabani dan anaknya, wa aqaribihi, dan kerabat-kerabatnya. Maka kita harus baik terhadap istri kita, baik terhadap anak kita, dan baik terhadap keluarga kita. Maka harus baik. Maka ada kalanya kita ini harus bersifat tegas terhadap istri dan anak kita, dan kita ada kalanya harus bersifat lembut terhadap mereka. Mana kita harus bersifat tegas? Ketika mereka itu tidak mau patuh kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah, kita harus bersifat tegas sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Maka harus bersikap tegas kepada mereka.
harus menjalankan perintah Allah. Contohnya seandainya kita tahu ada dari keluarga kita, istri dan anak kita tidak mau sholat, maka kita harus bersifat tegas terhadap mereka. Kan dalam keterangan, kalau memang anak kita sudah balik, sudah sampai usia, sudah bisa untuk menjalankan ibadah, diwajibkan untuk ibadah. Yaitu salah satunya sholat, dan bahkan boleh dipukul. Maka itulah agama. Maka ada lagi kita harus bersifat lembut terhadap mereka. Gitu. Ada kalanya kita harus tegas di dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam contoh yang lain, sholat subuh, kita kasihan terhadap anak kita, capek habis belajar malam, habis belajar untuk ujian. Tapi itu hal duniawi, dan hal akhirat, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Penderitaan dunia ini ada usainya, tapi penderitaan neraka, naudzubillah, tidak ada akhirnya dan selama-lamanya kekal di nerakanya Allah. Kan bangunkan anak kita, kalau perlu disiram, siram agar bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan anak kita sedang keluar di luar, sedang bermain atau sedang sekolah, kita antar jemput, bahkan ketika hujan kita rela-rela ke sekolah anak-anak kita untuk membawa payung agar anak kita tidak kena hujan dan tidak sakit. Tapi kita lupa, anak kita itu yang lebih penting lagi kita jaga juga dari nerakanya Allah. Kita ajarkan mereka, anak istri kita, agar bisa patuh kepada Allah, agar terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah seorang suami yang baik, bukan hanya sekedar mencari nafkah saja, memberikan makan, tapi kita harus memberikan pendidikan kepada istri dan anaknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.